Hasil akhir Timnas Indonesia U20 vs Moldova, Garuda Muda menang. Timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan Moldova U20 dengan skor 3-1 di Stadion Manfagat Ataturk, Selasa, 1/11 malam. Gawang Cahya Supriyadi sudah kebobolan melalui gol Bulmaga yang menerima umpan tendangan bebas dari Relean tak lama setelah wasit meniup peluit kick-off. Upaya Timnas Indonesia U20 mencetak gol balasan menemui hambatan lantaran permainan pressing dari Moldova. Shin Tae-yong melakukan pergantian pemain di tengah babak pertama, Kakang Rudianto dan Ginanjar Wahyu diganti Zanadin Faris dan Dimas Juliono Pamungkas. Perlahan skuad Garuda Muda bisa menembus area sepertiga akhir, namun tak tercipta sebuah final pas yang apik guna menghasilkan finishing. Marcelino Ferdinand memiliki ruang untuk menembak pada menit ke-31, namun bola masih melenceng dari sasaran. Ronaldo Kuateh memiliki 3 peluang pada 7 menit akhir laga babak pertama, namun tak ada satupun yang berbuah gol. Timnas Indonesia U20 langsung mencoba menggebrak pada babak kedua, sempat ceroboh di lini belakang dan hampir berbuah blunder. Tim Merah Putih terus berusaha merangsek ke area pertahanan. Lemparan ke dalam dari Robbie Darwish juga menghasilkan peluang, namun tak bisa dimaksimalkan untuk mencetak gol. Anak asuh Shin Tae-yong terus menekan pertahanan lawan dan tampak bermain setengah lapangan di area Moldova. Sebuah peluang didapat Marcelino Ferdinand yang mendapat umpan dari Donitri Pamungkas. Sepakan Marcelino masih bisa diamankan kiper Roman Dumenco. 10 menit babak kedua berjalan, Hoki Caraka diganti Rabani Tasnim. 1 menit berada di lapangan, Rabani mampu menyamakan kedudukan lewat gol dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan mendatar dari Zanadin di koridor tengah. Lama diserang, Moldova mencoba menggebrak ketika mendapat peluang melakukan serangan. Penyelesaian akhir Churros dari luar kotak penalti masih bisa diselamatkan dengan apik oleh Cahya Supriyadi pada menit ke-63. Dikagetkan peluang lawan, Timnas Indonesia U20 lantas mencoba membalas menghasilkan peluang salah satunya melalui Marcelino. Namun tendangan jarak jauh Marcelino masih melenceng di sisi kiri gawang. Timnas Indonesia akhirnya bisa berbalik unggul di menit ke-73 lewat Muhammad Ferrari. Lamparan ke dalam panjang yang dilepaskan Robbie Darwish tidak bisa dikuasai dengan baik oleh Dumenco. Bola liar jatuh ke Ferrari yang dengan mudah melepaskan tembakan ke gawang yang terbuka lebar. Pada menit ke-77, umpan silang Marcelino gagal disambut dengan baik oleh Rabani Tasnim yang ada di depan gawang. Timnas Indonesia lalu mendapat penalti di menit ke-78 usai Marcelino Ferdinand dijegal lawan ketika menerobos kotak penalti lawan. Marcelino bisa mengeksekusi penalti dengan sempurna lewat tendangan yang diarahkan ke pojok kanan atas. Walaupun arah bola bisa ditebak, Dumenco tidak bisa membendung laju bola yang deras mengarah ke gawang. Timnas U20 Indonesia Komebak tumbangkan Moldova, 1 menit berpihak ke Rabani Tasnim, Robbie Darwish pamer lemparan. Timnas U20 Indonesia menang 3-1 atas Timnas U20 Moldova dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Manavgat Ataturk, Turki, Selasa, tanggal 1 November tahun 2022. Gol Timnas U20 Moldova diciptakan oleh Vicu Balmaga. Sementara gol balasan Timnas U20 Indonesia dicetak Rabani Tasnim, menit ke-57, Muhammad Ferrari, 72, Marcelino Ferdinand, 78. Siaran langsung semangat mengalami gangguan saat kick-off dimulai, lalu tayangan pertandingan baru dapat disaksikan pada menit ke-8 permainan. Saat itu, Timnas U20 Indonesia sudah kebobolan 0-1 dari Timnas U20 Moldova. Gol Timnas U20 Moldova diciptakan melalui skema bola mati. Tandukan Vicu Balmaga tidak mampu dihalau oleh kiper Timnas U20 Indonesia, Cahya Supriyadi. Laga memasuki menit ke-30, Timnas U20 Indonesia menebar ancaman melalui tendangan spekulasi Marcelino Ferdinand. Akan tetapi, upaya dari Marcelino Ferdinand belum tepat sasaran. Skuad Garuda Nusantara mulai bisa mendominasi pertandingan. 8 menit berselang Timnas U20 Indonesia mendapat peluang dari tendangan bebas yang dieksekusi Ronaldo Kuateh. Sepakan dari Ronaldo Kuateh itu masih mampu diantisipasi Roman Dumenco. Ronaldo Kuateh kembali menciptakan ancaman ke gawang lawan pada menit ke-42. Terbebas dari pengawasan, Ronaldo Kuateh yang berada di dalam kotak penalti setelah menerima umpan dari rekannya gagal memanfaatkan peluang emas. Tendangan Ronaldo Kuateh hanya menyamping di kiri gawang. Hingga turun minum, Timnas U20 Indonesia tertinggal 0-1 dari Timnas U20 Moldova. Pada menit ke-57, Timnas U20 Indonesia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol yang dicetak Rabani Tasnim.
Menerima umpan dari Zanadin Faris, sontekan Rabani Tasnim yang bergerak ke dalam kotak penalti sukses merobek gawang lawan. Rabani Tasnim sendiri baru dimasukkan pada menit ke-56 untuk menggantikan Hoki Caraka. Memasuki menit ke-62, Cahya Supriyadi mampu membendung tendangan keras Kris dari luar kotak penalti. Pada menit ke-72, Timnas U20 Indonesia mampu membalikkan kedudukan menjadi 2-1 atas Timnas U20 Moldova lewat gol yang dicetak Muhammad Ferrari. Bermula dari umpan jauh yang dikirimkan Robi Darwis yang gagal diantisipasi Roman Dumenco. Lalu, bola mengarah ke Muhammad Ferrari yang tanpa pengawalan, dengan tenang sontekan pemain Persija Jakarta itu menggetarkan jala gawang lawan. Memasuki menit ke-77, Timnas U20 Indonesia mendapat hadiah penalti setelah Marcelino Ferdinand dijatuhkan di area terlarang. Marcelino Ferdinand yang menjadi eksekutor sukses menambah keunggulan Timnas U20 Indonesia menjadi 3-1. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-1 menjadi kemenangan bagi Timnas U20 Indonesia atas Timnas U20 Moldova. Timnas U20 Indonesia akan kembali menghadapi Timnas U20 Moldova pada Jumat, tanggal 4 November tahun 2022.